Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran gak sih soal kekuatan tak kasat mata yang bikin dunia digital kita ini jalan terus? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia di balik itu semua, tulang punggung konektivitas kita yang tersembunyi. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin sejenak, gimana ceritanya video call, streaming film, atau data internet yang segede gaban itu bisa nyampe ke HP atau laptop kita dalam sekejap mata? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Soalnya pahlawan di balik semua ini tuh sebenarnya sering banget ada di depan mata kita, tapi kita nggak sadar. Dan ini dia jawabannya, transmisi gelombang mikro atau microwave. Tahan dulu, ini bukan microwave yang buat manasin rendang di dapur ya. Ini adalah tulang punggung tak terlihat. Bayangin aja, kayak jalan tol super gede buat data yang jadi fondasi jaringan modern kita. Dari menara seluler di tengah kota sampai koneksi di pelosok-pelosok desa. Coba deh, perhatiin deh di sekitar Anda. Pernah lihat antena-antena parabola gede di atas gedung atau di menara-menara telekomunikasi? Nah, itulah dia pelakunya. Mereka tuh kerja non-stop, 24/7, diam-diam ngerajut jaring konektivitas yang bikin kita semua bisa terhubung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Tapi tenang aja, kita bikin gampang. Jadi, apa sih sebenarnya gelombang mikro itu? Sekali lagi, kita nggak lagi ngomongin alat masak ya. Kuncinya itu ada di frekuensi. Coba bayangin frekuensi ini kayak jalan tol super lebar di udara. Nah, rentang frekuensi yang spesifik ini dari 300 MHz sampai 300 GHz itu yang bikin gelombang mikro bisa bawa data dalam jumlah yang masif banget dengan kecepatan kilat. Jauh lebih banyak daripada gelombang radio biasa. Nah, kalau ada satu aturan emas yang harus banget diingat soal gelombang mikro, ini dia, line of sight atau garis pandang. Artinya apa? Sinyalnya itu lurus banget, kayak tembakan laser. Jadi antena pengirim sama penerima itu harus bisa saling lihat-lihatan langsung. Nggak boleh ada yang ngelangin, entah itu gedung, bukit, atau bahkan pohon yang rimbun sekalipun. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada gelombang radio biasa yang bisa mantul ke sana-sini. Tapi di sisi lain, gelombang mikro ini, wah dia kayak sorotan senter yang super fokus dan lurus. Inilah kenapa para insinyur harus benar-benar teliti banget pas ngerancang setiap sambungannya. Salah sedikit, sinyalnya bisa nggak nyampe. Oke, kita udah tahu apa itu gelombang mikro. Sekarang yuk kita bongkar mesinnya dan lihat gimana cara kerjanya. Kira-kira apa aja sih perangkat keras yang dibutuhin buat bikin satu sambungan atau tautan komunikasi ini? Jadi, alurnya gini nih, simple kok. Semua dimulai dari dalam ruangan, ada alat namanya IDU yang tugasnya bikin sinyal. Terus sinyal ini jalan lewat kabel ke alat di luar, namanya ODU. Nah, di ODU ini sinyalnya di-upgrade jadi frekuensi gelombang mikro. Terakhir, antena parabola yang gede itu tugasnya memfokuskan sinyal tadi jadi pancaran yang kuat banget, terus ditembakin deh ke tujuannya. Keren kan? Punya koneksi super kenceng itu emang enak banget. Tapi, apa gunanya kalau putus nyambung terus? Bikin emosi kan? Nah, makanya keandalan itu jadi kunci utama. Disinilah konsep cerdas yang namanya redundancy, atau gampangnya sistem cadangan jadi pahlawan. Coba lihat perbandingan ini. Konfigurasi yang 1+0 itu ibaratnya kita cuma punya satu jembatan. Kalau jembatannya ambruk, ya udah selesai koneksi putus. Tapi kalau konfigurasi 1+1, nah ini kayak kita punya polis asuransi. Ada jembatan utama dan ada jembatan cadangan yang siap siaga. Begitu jembatan utama ada masalah, jembatan cadangan langsung ambil alih otomatis. Jadi koneksi kita tetap aman tanpa gangguan. Dan itu belum semuanya. Untuk koneksi yang super duper penting, para insinyur punya trik yang lebih canggih lagi. Mereka bisa kirim sinyal yang sama lewat dua frekuensi yang beda, atau malah dari dua antena yang letaknya beda. Tujuannya sama, memastikan paling nggak ada satu sinyal yang sampai dengan selamat, nggak peduli apapun kondisinya. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang bagian yang paling seru. Mari kita lihat di mana aja sih teknologi ini beraksi di kehidupan kita sehari-hari. Percaya deh, Anda pasti kaget pas tahu seberapa sering kita bergantung sama teknologi ini tanpa sadar. Nah, ini dia nih, aplikasi nomor satunya Cellular Backhaul. Gampangnya gini, setiap kali Anda nelpon, kirim WhatsApp, atau scrolling media sosial pakai data seluler, kemungkinan besar, ya, gelombang mikro inilah yang jadi jembatan antara menara seluler dekat rumah Anda ke jaringan internet yang lebih besar. Jadi, ya ini ada di balik layar setiap aktivitas di HP Anda. Pernah mikir nggak gimana caranya siaran TV dari luar negeri bisa nyampe ke rumah kita? Atau gimana ceritanya ada internet satelit di daerah terpencil?
Jawabannya, yap, Anda udah bisa nebak, gelombang mikro lagi. Dia jadi penghubung super penting antara stasiun di bumi sama satelit yang ngorbit di atas sana. Dan ternyata fungsinya nggak cuma buat komunikasi loh. Teknologi radar, ya, radar yang buat melacak cuaca, yang memandu pesawat pas mau mendarat di bandara, bahkan yang ngebantu kapal-kapal di laut biar nggak nabrak gunung es, semuanya itu bekerja pakai prinsip yang sama persis, mancarin gelombang mikro dan nangkep antulannya. Masih ada lagi, dari yang skalanya lokal kayak nyambungin wifi antar gedung di satu komplek, sampai yang skalanya global, kayak satelit yang memetakan perubahan iklim bumi dari luar angkasa, teknologi gelombang mikro ini bener-bener serbaguna banget. Jadi, apa sih intinya? Sebenarnya ini bukan cuma soal frekuensi atau perangkat keras yang canggih. Intinya adalah, ini tentang merancang sambungan yang bisa diandalkan. Sebuah janji konektivitas yang bikin dunia kita ini bisa terus nyambung satu sama lain. Nah, setelah kita lihat betapa pentingnya teknologi ini, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua yang udah kita bahas tadi, menurut Anda pribadi, apa sih bagian yang paling menantang dari ngerancang sebuah sambungan gelombang mikro yang sempurna? Apa tantangan terbesarnya itu soal nyari jalur lurus yang bebas hambatan di tengah kota yang udah padat banget sama gedung? Atau jangan-jangan soal berantem sama gangguan sinyal lain yang udah bejibun di udara? Atau mungkin musuh terbesarnya malah alam, kayak hujan deras yang bisa bikin sinyalnya lemah? Ini jadi bahan pemikiran yang menarik ya. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.